para pemirsa Diary News Presenter Adi TV Academy. Setelah mendapatkan berbagai pembekalan menjadi seorang presenter televisi, kini para akademia akan diberikan materi yang tak kalah penting untuk menunjang penampilan saat tampil di layar kaca alias televisi. Ya, para akademia akan mengikuti beauty class alias kelas kecantikan bersama make up artis alias MUA Adi TV Sally Aulia. Setelah mempersiapkan diri bersama-sama, para akademia akan menuju ruang tata rias untuk mengikuti kelas. Ini kita akan belajar tentang make up khususnya untuk televisi dan juga untuk presenter, karena make up untuk yang biasa general umum di luar televisi itu biasanya berbeda dengan yang di televisi. Apa sih bedanya dan apa sih manfaatnya? Nanti kita akan belajar bersama dengan make up artis Adi TV. Ada Kak Sally Aulia. Halo Kak Sally. Halo. Kak Sally ini make up artis Adi TV. Adi TV itu punya program banyak banget, mulai dari yang berita ada, muslimah ada, pria juga ada, tapi yang nggak setengah itu juga nggak ada. Kita dibatasi karena televisi. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bagaimana sih make up biar nggak kelihatan kucel, paling nggak kelihatannya fresh di depan kamera. Ini itu. Here we go. Yang mendapat giliran pertama untuk dipoles wajahnya dengan riasan adalah Muhammad Fernanda. Langkah demi langkah, cara merias wajah harus diperhatikan. Karena penampilan seorang presenter juga menjadi representasi alias perwajahan suatu stasiun televisi sehingga dituntut harus tampil paripurna. Selain itu, televisi menjadi media audiovisual di mana tampilan juga menjadi salah satu poin penting atau utama. Pastinya riasan untuk pria dan wanita juga memiliki beberapa perbedaan sehingga para akademia begitu sangat memperhatikan. Kita pakai concealer ya teman-teman. Apa itu Mbak? Buat di bawah mata, pokoknya di sekitar tengah-tengah sini. Buat tengah highlight muka. Kita apa? Tapi kalau oranye itu, kalau misalnya hitam banget, itu pakai oranye dulu biar nggak abu-abu. Iya. Kita kontur ya hidungnya. Nanti kita pakai bedak tabur ya. Ini warnanya juga agak gelap. Eyeshadow sih, eyeshadow yang coklat. Yang ini ya, tapi nggak coklat-coklat banget. Dan pastinya pengetahuan tata rias juga begitu penting bagi para presenter televisi. Agar saat tampil di layar, seorang presenter bisa terlihat fresh dan enak untuk dipandang. Dan ini dia penampilan Nanda setelah dirias wajahnya. Kini saatnya giliran akademia wanita yang akan di make up. Malika Athena yang akan dibuat glow up dan tampil menawan dengan polesan riasan. Pemilihan dan langkah make up yang tepat juga akan mempengaruhi hasil akhir riasan. Para akademia juga mencoba mengaplikasikan sendiri sembari mendapatkan arahan dari mentor. Dan ini dia perwajahan para akademia setelah di make up. Kembali lagi di Diary News Presenter Academy Adi TV. Setelah merias wajah dan mengenakan wardrobe, kini saatnya para akademia akan menjajal siaran. Sebelumnya mereka mendapatkan arahan dari mentor agar saat siaran bisa berjalan dengan lancar.
Persiapan fisik, mental, dan teknis juga diperlukan sehingga para akademia bisa memahami tahap demi tahap saat menjadi pembaca berita televisi. Dan tak ketinggalan, para akademia juga reading terlebih dahulu. Persiapan ini perlu dilakukan agar penyiar bisa membaca dengan lancar pengantar berita yang akan dibacakan saat siaran. Selain itu, pastinya bisa melatih artikulasi, penjedaan, intonasi, tempo, pengaturan nafas hingga istilah dan bahasa asing yang jarang ditemui. Dan ini dia hasil siaran para akademia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Lensa Mancanegara kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi unik dan menarik dari beberapa negara di berbagai belahan dunia telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Arum Nafisah. Pemirsa, inilah Lensa Mancanegara selengkapnya. Pemirsa, Yongmalen merupakan sebuah taman bermain yang sudah tak terpakai, namun masih ramai dikunjungi wisatawan. Taman bermain yang berlokasi di ibu kota Korea Selatan ini sering dijadikan lokasi syuting drama, video klip, bahkan photoshoot para idol Korea. Sementara itu pemirsa, boneka anti jatuh Daruma merupakan salah satu souvenir khas Jepang. Bukan sekedar boneka biasa, Daruma ternyata menyimpan sejarah dan arti filosofi. Tidak hanya itu, setiap hari ulang tahun Daruma dijadikan festival di kuil tempat Daruma dilahirkan. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya berpetualang ke dunia Jurassik di Museum Dinosaurus Prefektural Fukui yang menakjubkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Mancanegara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Mancanegara. Bersama saya Arum Nafisah. Pemirsa, Museum Dinosaurus Prefektural Fukui menyuguhkan pengalaman menakjubkan saat mempelajari hewan purba seperti dinosaurus. Teknologi canggih serta permainan diorama menjadikan museum ini banyak dikunjungi oleh pelajar dan peneliti hingga wisatawan. Sementara itu pemirsa, berjalan-jalan ke Belanda tentunya wajib mengunjungi salah satu desa yang paling terkenal di Belanda, Desa Giethoorn. Desa ini merupakan desa dengan tingkat polusi udara terendah di dunia. Di desa ini kita tidak dapat menemukan kendaraan bermotor karena memang tidak ada jalan raya di Desa Giethoorn. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali dengan sejumlah informasi di antaranya berburu indahnya aurora di Whitehorse. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Lensa Mancanegara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Mancanegara. Bersama saya, Arum Nafisah. Pemirsa, Kanada merupakan salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat cahaya utara atau biasa disebut dengan aurora borealis. Salah satu tempat populer yang sering dikunjungi wisatawan yang ingin berburu aurora adalah di Whitehorse. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Mancanegara untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya Arum Nafisah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai peristiwa penting, unik dan menarik terjadi di sekitar kita. Akan kami tayangkan sejumlah informasi yang berhasil diabadikan oleh sorotan Lensa Netizen Jurnalis dan telah dikirimkan ke redaksi kami. Bersama saya Muhammad Fernanda, inilah Lensa Netizen selengkapnya. Pemirsa, Kulon Progo mempunyai destinasi wisata alam yang begitu menakjubkan. Salah satunya yakni ekowisata Sungai Mudal. Terdapat pemandian alam serta air terjun yang sangat menyegarkan. Berikut laporan Lensa Netizen Jurnalis Fathia Amalina dari Kulon Progo. Sementara itu pemirsa, berwisata menjelajahi negeri dongeng bisa Anda rasakan saat berkunjung ke Seribu Batu Songgolangit. Selain bisa menikmati keasiran hutan pinus, wisatawan juga bisa bersuah foto dengan latar yang instagramable. Berikut laporan netizen jurnalis Fulki Nur Safaatun dari Bantul. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, unik dan nikmatnya soto bumbong jeblok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen. Bersama saya Muhammad Fernanda. Pemirsa, menikmati soto di dalam mangkok bambu pastinya memberikan sensasi makan yang berbeda.
Ya, menu ini bisa Anda cicipi jika kulineran di Soto Bumbong Jeblok. Berikut laporan netizen jurnalis Linda Sondari dari Bantul. Sementara itu pemirsa, bagi Anda pecinta bakso, jangan lewatkan untuk kulineran di Bakso Klenger Ratusari. Di sini ada bakso jumbo dan berbagai kulineran yang pastinya bakal kenyang maksimal. Berikut laporan netizen jurnalis Puji Lestari dari Yogyakarta. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, menikmati keindahan wisata Watu Ngelak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Bertetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih, Anda masih menyaksikan Lensa Netizen bersama saya Muhammad Fernanda. Pemirsa, bagi Anda yang mencari destinasi wisata dengan nuansa pedesaan, bisa berkunjung ke Watu Ngelak. Lokasi piknik yang menyuguhkan rindangnya alam, serta sensasi menyusuri sungai dengan perahu. Berikut laporan netizen jurnalis Valentito dari Bantul. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Netizen untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya Muhammad Fernanda beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Kirimkan informasi dari sekitar Anda melalui email kami, lensanetizenadtv@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Jendela Usaha kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Vita Hanun, inilah Jendela Usaha selengkapnya. Pemirsa, tingginya permintaan ikan sidat baik pasar lokal maupun luar negeri membuat harga ikan sidat di Indonesia mengalami kenaikan. Tentu saja kondisi tersebut memberikan prospek cerah bagi para petani Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Namun, meski potensi ikan sidat sangat besar, hingga kini belum tersedia teknologi pembenihan, sehingga banyak pembudidayaan ikan sidat ini masih mengandalkan hasil tangkapan dari alam. Sementara itu pemirsa, menikmati sajian kuliner tradisional di tengah rimbunan hutan belakangan menjadi tren sendiri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak terkecuali dengan keberadaan wisata Balong Jati Park. Hanya saja di lokasi ini lebih mengesankan dengan keberadaan ATV dan kano untuk menyelusuri hutan jati. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya bantu orang tua jualan, seorang pemuda ciptakan robot penggoreng telur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jendela Usaha. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jendela Usaha bersama saya Vita Hanun. Pemirsa, beragam cara dapat dilakukan untuk berbakti kepada orang tua. Salah satunya seperti yang dilakukan seorang pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah. Berawal dari keinginan meringankan beban ibundanya yang berjualan telur dadar goreng, keahlian menciptakan robot ia manfaatkan. Bukan robot sembarangan yang ia ciptakan ini terbilang unik, yaitu egg filling robot. Sementara itu pemirsa, seorang warga Kabupaten Gunung Kidul mempunyai keterampilan lebih. Meski hanya berbekal pendidikan hingga jenjang SMP, dia mampu membuat supercar yang sangat mirip dengan aslinya. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya manfaatkan halaman petani sukses budidaya buah kelengkeng. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jendela Usaha. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jendela Usaha bersama saya Vita Hanun. Pemirsa, berawal dari coba-coba dan belajar melalui internet, seorang petani di Kulon Progo berhasil mengembangkan tanaman buah kelengkeng jenis New Crystal. Tak sekedar bertani, kini kebun buah kelengkengnya ini juga sering diramai kunjungi warga yang ingin merasakan, memanen, serta mencicipi buah segar ini langsung dari pohonnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Jendela Usaha untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya Vita Hanun beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Eits, masih ada aksi akademia lainnya yang akan tampil menjadi news reader alias pembaca berita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Diary News Presenter Akademi ADI TV.
di Diary News Presenter Akademi ADTV. Yuk lanjut lagi melihat aksi para akademia menjadi pembaca berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Lensa Mancanegara kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi unik dan menarik dari beberapa negara di berbagai belahan dunia telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Najma Dina Faradiba. Pemirsa, inilah Lensa Mancanegara selengkapnya. Pemirsa, jika kita berbicara tentang Korea Selatan, yang pertama kali muncul di benak kita adalah tentang kemewahan dan keseruan dramanya. Namun, pernahkah Anda menengok situs budaya Korea Selatan? Salah satu situs budaya Korea Selatan yang wajib dikunjungi adalah Bukchon Hanok Village. Di sini, wisatawan dapat melihat dan memasuki rumah tradisional Korea, mengenakan pakaian tradisional Korea, serta mencicipi makanan khas Korea. Sementara itu pemirsa, Jepang memiliki kebun bunga lavender yang begitu cantik. Berada di Tomita Furano, di kebun lavender ini juga bisa ditemui bunga lain yang berwarna-warni. Pengunjung juga bisa menikmati es krim lavender dengan cita rasa yang lembut. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya wisata religi dan sejarah di kuil Gua Harimau, Thailand. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Lensa Mancanegara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Mancanegara. Pemirsa, kuil Gua Harimau merupakan kuil orang Buddha yang terletak di utara Krabi, Thailand. Untuk mencapai area utama kuil, pengunjung harus menaiki anak tangga yang berjumlah ribuan agar dapat menuju ke patung Buddha yang ada di atas bukit. Sementara itu pemirsa, wisata sejarah bisa begitu mengasyikkan jika dikombinasikan dengan keindahan alam. Ya, bangunan bersejarah berpadu cantik dengan eloknya landscape alam bisa Anda temui di Istana Musim Panas Tiongkok. Tidak hanya wisata edukasi, pengunjung juga bisa dimanjakan dengan sajian, memanjakan mata dari indahnya panorama alam. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya gedung parlemen bersejarah, serta pemandian air panas kuno bangsa Romawi di Budapest. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Lensa Mancanegara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Mancanegara. Pemirsa, ibu kota Hungaria Budapest memiliki sejumlah destinasi wisata favorit yang sayang untuk dilewatkan oleh para traveler. Ya, berbagai bangunan bersejarah dengan gaya Renaissance bisa kita temui di sini. Salah satunya gedung parlemen Hungaria. Selain itu juga terdapat pemandian air panas yang sudah ada sejak abad pertama yang digunakan oleh bangsa Romawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Mancanegara untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya, Najma Dina Faradiba, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai peristiwa penting, unik, dan menarik terjadi di sekitar kita. Akan kami tayangkan sejumlah informasi yang berhasil diabadikan oleh sorotan Lensa Netizen Jurnalis. Dan telah dikirimkan ke redaksi kami. Bersama saya, Malika Athena, inilah Lensa Netizen selengkapnya. Pemirsa, Curug Sibedil dari namanya sudah terdengar nyentrik ya. Namun, di destinasi wisata alam ini, pengunjung bisa merasakan kesegaran air alami, serta panorama yang indah. Berikut laporan netizen jurnalis Denny Prestio dari Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, berwisata sambil edukasi tentang satwa bisa Anda lakukan jika berkunjung ke Suraloka Zoo. Tak hanya itu, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan serta menjajal berbagai wahana permainan. Berikut laporan netizen jurnalis Mahesa Evan Yudhistira dari Sleman. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya menelusuri indahnya hutan mangrove di Kulon Progo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen. Bersama saya, Malika Athena. Pemirsa, salah satu destinasi wisata alam sekaligus edukasi yakni hutan mangrove di Kulon Progo.
Di sini Anda bisa bersuah foto dengan latar yang indah, sekaligus menikmati eksotisme panorama hutan mangrove yang memukau. Berikut laporan netizen jurnalis Ahmad Zakaria dari Kulon Progo. Sementara itu pemirsa, ada kolam alam yang menarik dikunjungi di Sleman. Selain airnya yang segar, indahnya pemandangan alam serta fasilitas yang lengkap juga bisa wisatawan nikmati. Berikut laporan netizen jurnalis Humajati dari kawasan wisata Blue Lagoon. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, pesona keindahan Waduk Malahayu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen. Bersama saya, Malika Tena. Pemirsa, Kabupaten Brebes memiliki waduk yang indah, memanjakan mata. Ya, Waduk Malahayu yang dibangun sejak penjajahan Belanda ini juga menjadi destinasi favorit wisatawan. Berikut laporan netizen jurnalis Zainul Alim dari Brebes, Jawa Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Netizen untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya, Malika Atena, beserta kru yang bertugas, mohon undur diri. Kirimkan informasi di sekitar Anda melalui email kami lensanetizenaditv@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nah, itu dia aksi para akademia saat menjadi pembaca berita. Semakin sering latihan dan dengan persiapan yang matang, pasti penampilannya akan semakin sempurna. Jadi terus berproses dan berprogres untuk meraih sukses. AdiTV News Presenter Academy, wujudkan mimpimu bersiaran di televisi.